Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Saya bakalan kasih sedikit tips untuk teman-teman yang pengen beli Avanza S tahun 2011, Avanza Old ya, bisa dibilang Avanza Old. Tipsnya bagaimana agar kalian dapat mobil yang bagus, bener-bener bagus, seger, dan tidak PR-nya tidak terlalu banyak gitu ya. Oke. Ini kebetulan ini mobil saya sendiri. Ini Avanza. Saya baru ambil 5 bulan yang lalu. Ini Avanza S tahun 2011. Manual transmisi. Saya ambil kemarin di kilometer 63.000. Sekarang kilometernya sekitar 68 ribuan. Karena mobil ini setiap hari saya bawa jalan. Nah, karena ada sampel contoh, makanya saya langsung kasih tips untuk teman-teman semua yang pengen beli Avanza Old dengan kondisi yang bagus itu seperti apa. Ini sampelnya contoh. Yang pertama harus kalian perhatikan adalah baut kap mesin. Pastikan baut kap mesin ini tidak pernah terbuka sama sekali, baik kiri maupun kanan. Nah seperti ini. Perhatikan juga sealer dari kap mesinnya tersebut seperti ini. Pastikan sealer itu tidak ada repair sama sekali. Nah seperti ini kan sealernya masih aman, masih bawakan pabrik kayak gini. Terus kalau sini sudah selesai, kalian perhatikan bullhead. Nah ini kan bullhead ini ada bulatan-bulatan seperti ini. Nih, pastikan bulat-bulatannya ini masih rapi, tidak ada peot-peot, tidak apa. Nah perhatikan bullheadnya seperti ini, masih kondisinya masih rapi, tidak bekas repair. Perhatikan juga di sininya, ini las-lasan tap pabriknya masih bagus. Ini juga. Nah ini bahkan kemarin saya dapat mobil ini shock breaker belum pernah ganti. Dan kalau teman-teman bisa lihat dari sini, itu ada di steering rack itu ada boot karet, itu belum pernah dibuka sama sekali dari baru. Itu menandakan bahwasanya mobil ini belum pernah repair kaki-kaki sama sekali, tapi kondisinya masih sangat nyaman. Nah seperti ini. Teman perhatikan, ini kan apron, ini apronnya perhatikan juga sampai ke sisi sini itu ada keriting-keriting atau enggak. Nah seperti ini. Terus apron sebelah sini perhatikan juga, ini selet-selet dari pabrik wajar. Nah kemudian setelah itu semua selesai, kalian bisa buka tutup radiatornya. Ini karena mesin nyala saya nggak buka, pasti dia nembak. Nah ini perhatikan dia berkarat atau tidak. Terus pastikan di tabung reservoirnya seperti ini bersih atau enggak, ada bekas ngarat atau enggak. Ini kebetulan saya dapat yang memang perawatannya bagus, dia coolant dari awal. Terus perhatikan juga, ini disepelekan sama semua orang, tapi menurut saya ini cukup riskan untuk kalian cek oli power steeringnya seperti ini. Kalian buka aja nggak apa-apa, kalian cek kondisinya masih bagus atau enggak. Terkadang power steering ini dia nggak akan berbunyi ketika ditutup, tapi ketika tutupnya dibuka dia bakalan kedengeran biasanya ngung gitu, kayak suara tawon di dalamnya. Tapi ini oke, ini kondisinya masih bagus. Kemudian teman-teman bisa buka juga tutup pengisian olinya seperti ini. Nah perhatikan aja nggak apa-apa. Wow ini olinya masih bagus keluarnya, berarti oil jet di dalam itu, sirkulasi oli di dalam masih bagus. Perhatikan juga kondisinya bersih atau tidak. Kemudian perhatikan minyak rem. Nah ini kebetulan minyak rem saya ini sudah mulai menghitam. Usahakan dapat yang masih bening dan putih, tapi tergantung kondisi juga nanti. Nah seperti ini. Ini kalau dibawa ke tengah masih bisa lah, tapi seharusnya kalau udah seperti ini minta diganti. Nah perhatikan juga usia baterai. Nampaknya sepele, cuman kalau begitu baru beli langsung ganti baterai gitu kayaknya agak memberatkan gitu ya. Nah ini kebetulan ada catatannya, ini dia baru ganti di tanggal 22 bulan 2 2023. Berarti sekarang 2024, 1 tahun berarti 2025 harusnya ganti, harusnya, karena usia baterai itu maksimal cuma 2 tahun setahu saya. Kalau misalkan lebih dari 2 tahun berarti itu kalian dapat bonus. Biasanya normal baterai itu usianya di 2 tahun. Nah terus kalian perhatikan juga di bagian mesin juga, antara radiator dan bullhead ini ada busa. Nah ini perhatikan, kalau masih utuh seperti ini menandakan bahwasanya radiator belum pernah turun atau di repair sama sekali.
Bisa kalian juga lihat juga kuku-kukunya masih rapi. Biasanya kalau sudah di repair itu ada bekas tekanan dari tang biasanya. Ini perhatikan juga karena ini sangat riskan. Radiator itu sangat riskan ke mesin karena apa? Begitu radiator kotor, kemudian ampere panas naik, kalian nggak perhatikan, nah suhu di mesin itu tinggi, kalian bawa laju, otomatis metal-metal atau lain sebagainya itu memuai dan mengakibatkan penurunan ketebalan yang sangat signifikan. Bisa jadi setelah itu suara mobil kalian jadi kasar gitu. Nah kalau untuk bodi perhatikan juga seperti ini. Nah ini kan kelihatan masih rapi. Terus di bempernya ini masih ada nih, masih ada tali airnya ya kalau saya bilangnya. Nah ini masih ada. Terus sebelah sini juga masih ada. Nah seperti ini. Nah ini menandakan bahwasanya bempernya pun belum pernah disisip di bagian sini tapi ya. Tapi kalau dilihat dari secara keseluruhan, bemper memang belum pernah disisip sama sekali. Nah kita lihat juga bagian bodi-bodi yang kaleng semua, usahakan diketuk pakai kuku kalau kalian tidak ada tickless. Kalau saya ada tickless, bisa diperhatikan semua bodinya. Lihat di sela-sela pintu ini rapi atau enggak. Terus lihat juga dari kejauhan duduknya itu masih enak mobil ini atau enggak. Nah seperti ini. Nah ini kan kelihatan kan masih ada tali air. Nah kita cek dari belakang seperti ini keadaannya. Oke, kalau kalian udah yakin dengan keseluruhan bodi dan mesin, baru kalian bisa jalan ke interior dalamnya. Ini kebetulan karena pemakaian saya pribadi ya, jadi memang agak berserak sedikit. Nah kalian perhatikan jok ini masih kenceng atau enggak. Ini jok supir yang jelas, paling jelas ini jok supir. Ini kalian perhatikan masih kenceng atau enggak. Terus kalian perhatikan juga dashboard, ini kondisinya usahakan seperti ini. Kalau bisa lebih dari ini. Ini dashboardnya belum ada cacat-cacat sama sekali, belum ada bekas lecet, goresan atau apa. Head unit sudah saya ganti. Nah perhatikan di sini. Ini biasanya kalau pemakainya sudah sering ini kan menghitam. Ini bisa kalian comparekan nanti ke kilometer biasanya. Misalkan kilometernya rendah tapi kondisinya sudah acak-acakan. Nah terus perhatikan juga door trim seperti ini. Kalau kondisinya masih oke seperti ini, kalian beralih ke yang lain, ke pintu yang lain, cek juga seperti ini. Nah perhatikan sela-sela yang mendetail seperti ini baut-baut belum ada yang ngarat. Terus ini plastik di dalamnya juga belum menguning, masih putih. Perhatikan juga handstepnya masuk. Waduh ini kotor ya, agak kotor. Terus perhatikan juga jok bagian belakangnya. Setelah itu kalian bisa ke bagian supir. Nah kalian cek di sini door trimnya juga, cek kerapihannya. Terus lihat setirnya, usahakan masih kulit juruk seperti ini. Terus kemudian pelintir seperti ini. Kalau dia masih padat kondisinya, itu menandakan bahwasanya perawatan mobil tersebut masih sangat baik. Perhatikan juga sniff knob seperti ini. Pedal persnelingnya masih kulit jeruk juga. Saya kemarin ngambil di kilometer 63.000, sekarang 68.000. Ini servisnya record. Kenapa saya bisa bilang record? Karena ada buktinya. Nah seperti ini. Biasanya kalau teman-teman cari mobil yang rawatan, memang orangnya perawat betul dengan mobilnya. Nah biasanya mereka simpan yang seperti ini nih. Ini dari pertama dia servis, saya sudah cek dari pertama dia servis sampai sekarang kertasnya ini nggak pernah dibuang, jadi ada semua. Jadi makanya saya bilang, kenapa saya berani bilang ini servis record, karena bukti sudah ada juga. Ini dari Toyota semuanya. Terus saya cek di sistem Toyotanya, memang beliau servis di Toyota terus gitu kan. Nah ini kebetulan saya cek kemarin, dia itu ganti olinya itu per 5.000. Nah makanya sekarang saya biasakan ganti olinya pun per 5.000 km. Nah seperti ini dashboard. Ini bagian yang dalamnya juga belum pernah dibongkar, plastiknya masih ada. Nah terus seperti pedal gas, rem dan kopling ini kondisinya masih sangat baik.
belum ada aus sisi kiri atau sisi kanannya. Terus perhatikan juga bagian kolong ini, ada karat-karat berlebih atau tidak. Bagian jok di dalam ini juga perhatikan. Terus bagian-bagian yang mendetail gini diperhatikan. Nih, ini catnya kan masih bagus, belum ada yang buram sama sekali untuk buka bagasi dan buka pengisian minyaknya. Nah, kemudian perhatikan juga tulisan-tulisan ini. Pokoknya hal-hal yang mendetail, perhatikan seluruhnya. Terus ketika mesin sudah nyala seperti ini, ampere panas kan sudah naik setengah, baru kalian boleh nyalakan AC. Jangan nyalakan AC dari awal. Biarkan mobil dulu santai running, ampere panas naik setengah, baru dinyalain AC. Kenapa seperti itu? Biasanya masalah itu baru terlihat ketika mesin panas. Nah, itu dia. Perhatikan, terus perhatikan juga kayak plafon seperti ini, usahakan masih bersih, belum ada cacat-cacat, belum ada robek. Ini plastiknya pun masih ada. Ini mati, kemarin saya cabut lampunya. Nah, seperti ini bisa kalian perhatikan. Nih kelemahan Avanza Old ya. Ini pasti sering ngangguk-ngangguk sendiri. Ini udah saya ganjalin kertas. Itu aja sih sebetulnya. Kondisi ketika kalian sudah yakin dengan kondisi keseluruhannya, baru kalian boleh beli mobil tersebut. Tapi dengan satu catatan. Nah, ini dia. Jika harga mobil di bawah harga pasaran, jauh di bawah harga pasaran, kondisinya masih amburadul atau apa gitu, kurang rapi, kurang itu, nah itu dalam kategori wajar karena sesuai kondisi. Karena jujur saya ambil mobil ini pun di atas harga pasaran karena kondisi. Nah, itu lagi yang menentukan, ada harga, ada kualitas. Oke ya, selesai video ini, saya anggap selesai. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar channel ini lebih berkembang dan memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Oke.